Banten merupakan suatu provinsi di Pulau Jawa yang kaya akan peninggalan sejarah di dalamnya. Tempat-tempat bersejarah yang ada di Banten merupakan bentuk peninggalan cerita dari setiap masa ke masa. Ternyata banyak loh tempat-tempat peninggalan sejarah yang tidak banyak diketahui oleh warga Banten. Salah satunya ialah Museum Multatuli. Halo Sanders, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya kan? Oke, balik lagi sama gue Fahri di Sudut Negeri. Oke Sanders, kali ini gue pengen ngajakin kalian semua untuk melihat fakta sejarah yang pastinya seru banget loh Sanders. Seperti yang tadi udah disebutkan, kira-kira kita mau ngapain ya? Ya benar, kita mau pergi dan melihat tempat bersejarah yang ada di sini nih Saner. Dan sekarang gue sudah ada di depan Museum Multatuli nih Saner. So daripada berlama-lama, yuk ikutin gue melihat dalamnya sejarah. So let's go! Oh ya Saners, untuk harga tiketnya sendiri itu hanya 2.000 saja loh untuk wisatawan lokal. Dan untuk wisatawan mancanegara dikenakan biaya sebesar Rp15.000. Nah Saner, sekarang gue udah ada di pendoponya Museum Multatuli. Dan kira-kira Saner semakin penasaran gak sih ada ruangan apa aja di dalamnya? So langsung aja yuk! Siang Kak. Sri bantu. Iya nih Kak, aku pengen berkunjung ke Museum Multatuli ini yang katanya banyak banget nih Kak sejarah yang harus kita pelajari ya nih Kak. Bener banget, sudah mampir ya ke Museum Multatuli. Akan diambil ini ada leaflet dan brosurnya. Oke, terima kasih Kak. Sama, selamat berkunjung. Museum Multatuli ini menjadi salah satu destinasi atau tempat bersejarah bagi masyarakat setempat yang berlokasi di Jalan Alun-Alun Timur nomor 8, Rangkas Bitung Barat, Kabupaten Lebak. Museum ini dibangun sejak tahun 2018 dan dibentuk karena kisah Multatuli pada tokoh di Lebak menjadi sebuah narasi dalam aset yang berguna bagi pembelajaran masyarakat. Edward Dawes Dekker atau nama Multatuli diambil dari bahasa Latin yaitu multa yang berarti banyak dan tuli yang berarti menderita. Sejak usia 18 tahun, ia membantu ayahnya yang bekerja sebagai nahkoda kapal pada saat itu. Setiba di Nusantara, ia juga menjadi juru tulis dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian ia dijadikan asisten residen pemerintah Belanda tahun 1856 di Lebak, Banten. Museum yang memiliki luas tanah sekitar 1.934 hektar ini dihadirkan oleh fasilitas di dalamnya loh, seperti pendopo, ruangan pameran, kantor, toilet, taman, dan tempat penyimpanan koleksinya. Di dalam Museum Multatuli ini terdapat 7 ruangan yang memiliki 4 tema besar yang meliputi penjajahan, sistem tanam paksa, perlawanan kolonialisme yang masuk, dan dipelopori tokoh asal Banten serta mahakaryanya. Salah satu ruangan yang ada di museum ini yaitu ruangan sejarah kolonial. Ruangan ini menampilkan dokumenter berisi cerita kedatangan bangsa Belanda untuk menempuh tujuan yang mereka inginkan. Kemudian menariknya lagi, ada ruangan tanam paksa. Ruangan ini menjadi bentuk aktualisasi sistem kolonial yang bekerja pada saat itu. Dan pada masa itu, penjajahan yang dilakukan adalah berupa sistem tanam paksa. Sekarang kita masuk ke ruangan mahakaryanya nih, yaitu ruangan Multatuli. Nah, di dalam ruangan ini berisi mahakarya Multatuli atau yang dikenal dengan Max Havelaar. Terdapat 25 catatan kerja karya dan surat menyurat. Surat ini berisi tentang anti-kolonialisme yang mana Multatuli menyuarakan bentuk penyadaran rakyat yang ia tuangkan dalam karyanya. Kemudian ada ruangan Banten. Ruangan ini diperuntukkan untuk menarasikan bagaimana proses kemerdekaan pada saat itu. Selanjutnya ada ruangan Lebak. Pada ruangan ini mendeskripsikan peristiwa Lebak yang terjadi,
mulai dari terbentuknya Kabupaten Lebak, kepemimpinan pada saat itu, kondisi Lebak pada abad ke-19, panorama Lebak tiga zaman, dan pidato perdana Edward Dawes Dekker. Nah, Saner, di sini juga ada beberapa karangan dari versi bukunya Max Havelaar. Dan sini adalah salah satu bukunya yang sedang gue pegang. Dan buat Saners yang kesini dan pengen baca bukunya itu boleh banget ya, Saners. Nah, Saner, tadi kan gue udah baca dan melihat beberapa dari buku karangan Max Havelaar nih. Dan itu tuh malah makin bikin gue penasaran. Tapi sekarang gue pas banget lagi sama Kak Bada. Boleh nih Kak Bada, perkenalkan diri nih ke Saners. Ya, hai Saners, nama saya Bada. Di sini saya jadi kurator Museum Multatuli. Jadi ya itu kerjaannya ngurus koleksi itu di museum. Oke nih Kak, kalau ada aku pengen nanya nih Kak beberapa tentang sejarah Multatuli maupun museum ini nih Kak, supaya Saner nih gak makin penasaran di rumah. Iya, jadi kalau kita mau melacak sejarahnya Multatuli itu kita harus lihat dulu posisinya dia. Jadi Multatuli itu kan nama penaknya dia yang artinya aku yang telah banyak menderita gitu. Nama aslinya sendiri kan dia Edward Dawes Dekker. Dia memang sejak dulu jadi pegawai pemerintah kolonial. Itu sejak dia datang ke Hindia Belanda, dia kan lahir di Belanda, dia datang ke sini ke Hindia Belanda untuk bekerja sebagai pegawai kolonial. Nah, dia sebelum sampai di Lebak itu dia sudah malang melintang gitu ke berbagai macam wilayah daerah di pedalaman Hindia Belanda, termasuk Natal, Manado, Ambon gitu, dan terakhir dia di Lebak sini. Jadi tahun 1856 dia ditugaskan pemerintah kolonial untuk membantu bupati dalam menjalankan pemerintahan kolonial. Jadi dia jadi semacam asisten residen. Asisten residen ya pada saat itu. Jadi itu ya posisi yang setara dengan bupati. Pada akhirnya Edward Dawes Dekker atau Multatuli ini melihat bagaimana kondisi kolonialisme dan feodalisme saling berkompromi, saling berkoalisi untuk ya mengurus berbagai macam sumber daya di Hindia Belanda ini di Indonesia pada masa itu. Jadi dia melihat posisi rakyat Indonesia yang punya beban yang double gitu. Satu sisi dia diminta oleh pemerintah kolonial untuk menanam berbagai macam komoditas ekspor termasuk kopi, tebu gitu. Di sisi lain dia juga harus mematuhi permintaan bupati gitu. Jadi misal kalau kita baca Max Havelaar kita melihat gimana si Saija Adinda misalnya kan Saija kerbaunya diambil itu kan yang minta bupati sebenarnya bukan pemerintah kolonial. Ya pada akhirnya Multatuli melihat feodalisme dalam kacamatanya dia sebagai orang Eropa sejak abad 16 di Eropa sana kan yang feodalisme udah nggak ada gitu kan. Nah di sini masih eksis dan itu saling berkoalisi dengan kolonialisme. Jadi ya hancur lebur lah gitu kan masyarakat kita. Dia melihat itu, dia menggugat kepada kan ada tingkatan-tingkatan gitu asisten residen. Dia jadi menggugat ke residen sampai tingkat gubernur jenderal. Cuman tanggapan pemerintah kolonial urusan-urusan bumi putra atau pribumi itu urusannya mereka gitu, kita nggak mau tahu urusan mereka. Orang Belanda hanya memikirkan surplus saja secara ekonomi gitu, jadi urusan konflik internal gitu, bukan urusannya dia. Pada akhirnya si Multatuli atau Edward Dawes Dekker ini tidak puas, dia meluapkan kekecewaannya dengan mengundurkan diri gitu. Mengundurkan diri sebagai asisten presiden. Nah, Lebak ini jadi persinggahan terakhirnya. Dia pada akhirnya pulang ke Eropa, ke Belanda. Di sana dia luntang-lantung gitu, nggak jelas, ke Belgia, ke Perancis, ke Jerman. Pada akhirnya dia mencurahkan segala isi pikirannya tentang gimana kolonialisme dan feodalisme bekerja itu ya melalui tulisannya itu, novelnya, judulnya Max Havelaar. Max Havelaar itu nama tokoh yang dijadikan nama novel juga. Itu manifestasi dari
dirinya Multatuli itu sebagai asisten residen yang melihat gimana sih wujud semacam bentuk-bentuk penindasan gitu di sini. Jadi dia tahun 1860 itu menerbitkan itu, dan di Belanda itu kalau kata si Baron van Huvell, salah satu anggota Majelis Rendah Belanda itu membuat getaran di seluruh negeri Belanda. Jadi ketika novel itu ditulis, diterbitkan, orang-orang pada ngomongin gitu. Wah, ternyata Ramai di Belanda ya. Kondisi Hindia Belanda sangat buruk sekali gitu, banyak terjadi persekongkolan, semuanya jadi maling juga kan. Ya sudah, pada akhirnya gugatannya itu simpel. Multatuli itu hanya ingin menunjukkan saja, ini kondisi Hindia Belanda pada saat itu. Ya seperti dalam bab terakhir di novelnya itu kan dia bilang, ya aku hanya pengen dibaca aja gitu. Terserah kalian mau gimana, pokoknya ya ini saya menjual kondisi wilayah jajahannya Belanda gitu sih. Jadi sebenarnya Max Havelaar itu bisa dibilang hanya nama dari dia saja ya Kak, atau nama representasi ya, bukan nama aslinya ya? Iya. Jadi emang gugatan ini tuh berawal dari, bisa dibilang dari hatinya dia ya Kak ya, melihat Hindia Belanda nih yang penuh dengan feodalisme, kolonialisme, dan ternyata setelah dia membuat novel ini nih, bahwa novelnya tersebut tuh walaupun dia hanya pengen dibaca, tapi novelnya itu memiliki dampak besar juga ya Kak pada Hindia Belanda maupun negaranya sendiri ya Kak ya. Dan aku mau tanya juga nih Kak, apa sih nih Kak punishment dari pemerintahan Belanda pada Multatuli pada saat itu, dan bagaimana sih Kak berakhirnya gugatan dari Multatuli tersebut? Ya, punishment atau hukuman yang diberikan terhadap dia sih sebenarnya kan kalau kita melihat negeri Belanda sampai sekarang kan dia salah satu negara yang paling liberal di Eropa kan. Jadi dia tidak secara eksplisit menghukum dia secara terang-terangan gitu. Dia hanya dipecat dan nama baiknya tidak dikembalikan gitu. Jadi selain menggugat, di satu sisi juga dia menulis novel itu ingin mengembalikan nama baiknya gitu, sebagai pegawai kolonial yang benar-benar idealis gitu kan. Dia juga sebenarnya pengen kembali juga ke sini, cuman karena masalahnya dia sebelumnya konflik di Lebak, namanya kan Perkara Lebak dengan Bupati Lebak, itu tidak benar-benar dibuang aja gitu. Ya udah, padahal kan dia tentang lantung kan nggak jelas di Eropa juga. Paling itu sih. Berarti itu aja akhir dari perjalanan dari Max Havelaar atau si Multatuli ini ya kan. Oke Saners, gimana nih penjelasan dari Kak Bada yang pastinya bakal nambah informasi untuk Saner di rumah semua. Pada saat bekerja sebagai asisten di Lebak, Banten selama 3 bulan, ia sempat tinggal di rumah dinasnya yang berlokasi di dalam lingkungan RSUD Aji Darmo, Rangkas Bitung, tepatnya di Jalan Haid Miko Jatmiko, nomor 1 Cianjur Barat. Sekarang rumah Multatuli ini sudah menjadi rumah yang terbengkalai. Terlihat dari kondisi rumahnya yang sudah kotor dan bentuk bangunan yang sudah hancur. Lantai di dalam maupun luarnya sudah dipenuhi oleh lumut dan sampah. Namun, pemerintah tetap menjadikan bangunan rumahnya sebagai cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Saners, ternyata banyak banget nih tempat sejarah di Banten yang penting untuk kita kunjungi dan yang pastinya untuk kita pelajari. Nah, untuk Saners yang ingin mengunjungi, bisa banget nih. Museum ini dibuka pada hari Selasa sampai hari Jumat pada jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dan untuk Sabtu Minggu, museum ini dibuka pada jam 9 pagi hingga jam 3 sore nih Saners. Nah Saners, tadi kan kita udah belajar nih ya tentang museum ini dan juga sejarah panjang tentang Multatuli. Tapi sayang banget nih Saners, gue nggak bisa nemenin Saners untuk lama-lama lagi. Tapi kalau usah khawatir Saners, karena masih banyak banget tempat yang belum kita kunjungi. So, gue Fahri, pamit undur diri and see you Saners.